Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPTI El Shaddai yang dikasihi Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Biarlah hidup kita ini boleh berdampak untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita kembali boleh bersama-sama mendengarkan renungan yang singkat di Renungan 79 yang saat ini kita akan membaca di dalam Mazmur 102 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya di hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku, sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggo pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku tercela oleh musuh-musuhku, orang-orang yang mempermainkan aku, menyumpah dengan menyebut namaku, sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan oleh karena marahku dan geramku, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang dan aku sendiri layu seperti rumput. Saya beri tema firman Tuhan hari ini, berhati-hati ketika kita mengeluh. Dalam hidup ini kita tidak luput menghadapi setiap masalah dan kita seringkali mengeluh. Kok hidup ini berat, kok saya harus mengalami masalah seperti ini. Hati-hati ketika kita mengeluh. Dalam ayat 1 itu adalah doa, keluhan pemazmur ini kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan pemazmur memohon agar Tuhan mendengar teriakannya minta tolong dan juga memberkati dia. Keluhan ini muncul karena pemazmur merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Hal ini tampak dari kata-kata yang digunakan oleh pemazmur. Misalnya dirinya lemah, menderita, tadi kita sudah baca. Dirinya lemah, menderita, lesu, dan terpencil seperti asap dan perapian, seperti rumput di dalam ayat 5 dan ayat 12, seperti burung ponggok ayat 7, dan seperti burung terpencil dalam ayat 8, dan bayang-bayang memanjang itu di dalam ayat 12. Dia merasa dirinya itu tidak berdaya dan penuh penderitaan. Di dalam ayat 9 dan 10 yang sudah kita baca, pemazmur ini merasa dirinya tidak berdaya dan juga dia merasa sangat menderita, penuh dengan penderitaan.
serta menduga Tuhan itu telah marah geram dan melemparkannya. Pemazmur menyangka bahwa Tuhan itu telah geram, marah, dan melemparkan, meninggalkan dia. Dalam ayat 11 dikatakan, oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Dia mengira bahwa Tuhan itu telah melemparkannya. Kecenderungan manusia ketika menghadapi masa-masa seperti itu, yaitu masa-masa kesulitan, tantangan, peperangan dalam hidup, seperti itu adalah berkeluh kesah. Keluhan tersebut, kita berkeluh kesah itu tidak salah. Keluhan tersebut terucap karena kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita tanya, kenapa Tuhan sesuatu yang saya sudah setia tapi kok saya harus mengalami percobaan yang sangat berat seperti apa yang dialami oleh Ayub. Kita tahu kalau Ayub mengalami itu semuanya supaya iman dia boleh semakin murni. Begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita diuji dengan tantangan masalah yang berat. Tuhan itu dengan satu tujuan supaya kita mempunyai iman yang murni. Mungkin kita tidak salah, yang menjadi masalah serius apabila kita mulai mempersalahkan Tuhan dan menganggap dia tidak peduli terhadap hidup kita. Lebih parah lagi kalau kita meninggalkan Tuhan. Seringkali kalau kita menghadapi masalah, kita menyalahkan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya sudah setia, tapi saya kok harus mengalami percobaan yang seberat ini. Lalu kita marah dan kita tidak mau beribadah, kita meninggalkan Tuhan. Itu yang parah, yang salah. Di dalam setiap masalah yang kita hadapi, biarlah kita tekun dan kita percaya Tuhan itu punya segala rencana. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat, tapi Tuhan itu selalu merancangkan yang baik, damai, sejahtera, sukacita, keselamatan untuk kehidupan kita. Jangan kita sekali-kali meninggalkan Tuhan di saat kesulitan datang. Sekalipun pemazmur mengeluh, dia tidak menganggap dirinya lebih bijaksana dan berhikmat daripada Tuhan. Di awal doanya dia justru mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Dalam kisah Ayub pasal 40 dan 41, Tuhan bukan saja tidak memberikan jawaban atas pergumulan Ayub, melainkan Tuhan balik bertanya kepada Ayub. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Ayub tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan kuasa dan hikmat Tuhan. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Ayub tidak ada apa-apanya. Ayub diuji begitu rupa. Bukannya Ayub ini salah, tetapi diuji supaya dia mempunyai iman yang murni kepada Tuhan, yang sungguh, yang tulus. Dan di akhir hidupnya kita tahu Ayub itu diberkati luar biasa, 2 kali lebih daripada apa yang sudah ada dalam hidupnya. Apa yang mesti dilakukan kalau kita dirundung kesulitan atau penderitaan?
Apa yang harus kita lakukan kalau penderitaan, masalah datang, sakit, penyakit datang? Cari Tuhan dan ungkapkan dengan jujur perasaan kita kepada Tuhan, tanpa menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang buruk kepada kita. Jangan kalau kita sakit, kita punya masalah, oh Tuhan itu salah, saya sudah setia, tapi saya sakit, saya menderita. Itu salah, tapi biarlah semua yang kita alami itu Tuhan ingin supaya kita mempunyai iman yang murni. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat, tetapi damai sejahtera. Satu penghiburan kita adalah bahwa Yesus merasakan penderitaan dan kesusahan kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sama, Yesus pun mengalami percobaan yang lebih berat dari apa yang sudah kita alami. Sebab itu, ia sanggup menghibur dan menguatkan kita agar kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kita dalam segala penderitaan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dia memberikan penghiburan kepada kita di saat-saat kita menghadapi kesulitan, tantangan. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Sebab itu kita percaya di saat-saat kita menghadapi masalah percobaan dalam hidup ini, jangan kita lari meninggalkan Tuhan, tapi dekatkanlah diri kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, serahkan semua beban masalah kita kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan pertolongan buat kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mukjizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Seringkali Tuhan, di saat-saat kami menghadapi percobaan, tindasan hidup, masalah, kami sering ngomel dan menyalahkan Engkau. Lewat firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk selalu menyerah kepada Engkau. Karena kami tahu di dalam Engkau pasti ada kekuatan, ada jalan keluar, ada penghiburan. Berikan kekuatan kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Tuhan, Engkau memberkati mereka senantiasa supaya boleh tetap setia memandang kepadamu. Terima kasih. Berkati Ibu Gembala kami Susan Malino Tuhan. Kami tidak henti-henti mendoakan terus. Kami yakin Engkau Allah sumber segala kekuatan. Selalu memberi kekuatan kepada Ibu Gembala kami dalam menghadapi tantangan hidup,
beban yang berat di dalam pekerjaanmu. Tuhan, Engkau tidak biarkan Ibu Gembala mengerjakan sendiri, tapi Engkau turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kekuatan dan berkat. Terima kasih Tuhan, berkati multimedia yang dengan setia melayani kami, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih. Engkau dengar dan jawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena dengan hati percaya dan dibenarkan dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin.